Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya adalah dosen tetap pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sains Junyadin Langsa. Mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar IPS dengan bobot 3 SKS dengan kode MK ST3102 semester 1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam menguasai konsep ilmu dan pemahaman tentang pendidikan IPS, serta membekali mahasiswa dalam merancang dan menerapkan metodologi pembelajaran IPS untuk diaplikasikan di SD. Mata kuliah ini mahasiswa mengkaji konsep, hakikat, dan karakteristik perkembangan pendidikan IPS, keterampilan sosial, dimensi, dan struktur. Konsep dalam konteks lokal, nasional, global, penanaman sikap, nilai, moral, dan norma. Masalah-masalah sosial aktual, pendekatan modal, strategi, metode dalam pembelajaran aktif, serta dapat menyusun perencanaan dalam pembelajaran IPS SD. Capaian pembelajaran lulusan CPL 1 menguasai prinsip dan teori konsep dasar IPS di sekolah dasar. CPL 2 menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. CPL 3 menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. CPL 4 menguasai konsep dan teknik evaluasi, proses, dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. CPL 5 menguasai pengetahuan lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan iptek dengan memperhatikan kearifan lokal. Capaian pembelajaran mata kuliah menguasai model-model pembelajaran, pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, serta merancang dan menerapkan metodologi pembelajaran IPS untuk diaplikasikan di SD. Pokok bahasan: 1. Konsep, hakikat, dan karakteristik pendidikan IPS SD. 2. Perkembangan pendidikan IPS. 3. Strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial. 4. Dimensi dan struktur pembelajaran IPS SD. 5. Pendidikan multikultural dan pendidikan global pada pelajaran IPS. 6. Penanaman sikap, nilai, moral, dan norma. 7. Memahami masalah-masalah sosial aktual yang terjadi di masyarakat. 8. Pendekatan strategi dan metode pelajaran IPS SD. 9. Model-model pembelajaran aktif dan interaktif dalam pelajaran IPS SD. 10. Sumber dan media pembelajaran. 11. Penyusunan perangkat pembelajaran, silabus, RPP, dan media pembelajaran. 12. Simulasi pembelajaran IPS SD. Metode pembelajaran saya memakai metode Student Center Learning, yaitu berfokus kepada mahasiswa. Penilaian, kehadiran partisipan, tugas dan kuis, proyek akhir, UTS, dan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan mahasiswa semua. Hari ini kita lanjut dengan mata pelajaran konsep dasar IPS SD. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran konsep dasar IPS SD, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Takbir, mohon pimpin doanya. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik. Langsung ke dalam pembelajaran. Saya mengaksen dulu. Aziza, Hadir Pak. Dewi, Hadir Pak. Ratna, Hadir Pak. Riko, Hadir Pak. Takbir, Hadir Pak. Dea, Hadir Pak. Nisa, ya.
Hadir semua ya. Iya, Pak. Jadi pertemuan yang lalu tentang konsep dasar IPSSD saya sudah membahas tentang perkuliahan, bagaimana nilai nanti saya ambil. Itu kan ada 4 item nilai yang saya ambil nanti. Mata pelajaran konsep dasar IPSSD itu ada kehadiran, kuis, ada UTS dan UAS. Ya. Hari ini kita membahas tentang konsep dasar IPSSD. Sebelum kita masuk dalam materi ini, tahu nggak tentang konsep dasar IPSSD itu apa? Ada yang tahu? Karena tahu tentang konsep dasar IPSSD? Sebelum kita masuk ke konsep dasar IPSSD, ada yang tahu apa itu pengertian konsep dasar IPSSD? Saya, Pak. Ya. Konsep dasar IPSSD dirancang untuk membantu siswa memahami diri sendiri, Ya. lingkungan sosial, serta interaksi antara manusia dan masyarakat. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada. Jadi konsep dasar IPSSD itu pengertiannya adalah ilmu pengetahuan sosial, merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang disederhanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Itu pengertiannya, ya. Jadi nanti pokok pembahasan kita 5 poin ini yang akan kita bahas. Ada pengertian IPS, ada hakikat IPS, ada tujuan IPS, ada ruang lingkup IPS, karakteristik pembelajaran IPSSD. Baik. Mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, mengintegrasikan berbagai ilmu sosial, mengembangkan pengetahuan sikap nilai dan keterampilan sosial. Selanjutnya, berinteraksi pada pertumbuhan warga negara yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya pembahasan kita tentang konsep dasar IPSSD. Nah, di sini ada 5 pilar yang masuk dalam pembelajaran di SD. Ada geografi, ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan yang terakhir kewarganegaraan. Ya. Geografi ada 2 pilarnya, ruang dan lokasi. Sejarah ada waktu dan perubahan. Sejarah waktu masa lampau, perubahannya sejarah kan berubah-ubah kan? Ya. Sosiologi disebut dengan interaksi sosial. Ekonomi disebut dengan ada kebutuhan, ada peran. Yang terakhir dengan kewarganegaraan, hak dan kewajiban dan nilai. Selanjutnya geografi dan ruang lingkup dan lingkungan berfokus pada pemahaman siswa terhadap tempat tinggal, kota dan fenomena alam sekitar. Ya. Tentang geografi tadi, coba Dea jelaskan geografi. Contoh dalam pelajaran apa yang bisa kita masukkan geografi itu masuk dalam pelajaran. Contoh dari geografi itu ada contohnya itu denah rumah dan lingkungan sekolah, Pak. Denah rumah Dan lingkungan sekolah. bisa itu kita masukkan dalam pelajaran. Bisa, Pak, karena kan termasuk juga di tempat denahnya kan tempat salah satu tempat tinggal juga. Ya, ya, baik, terima kasih.
Di sini masuk dengan konsep kunci, bisa dimasukkan dengan lokasi, ruang, tempat, dengan kondisi alam dan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Contoh dalam pelajaran SD yang dimasukkan geografi itu bisa mengenal denah rumah atau sekolah, kenampakan alam. Ini yang paling banyak di materi SD. Gunung, sungai, pantai, serta cara menjaga kelestarian lingkungan kita. Selanjutnya pilar yang kedua ada sejarah. Sejarah dia bisa berubah waktu dan berkelanjutan. Saya tanyakan kepada Dewi, contoh sejarah dalam pelajaran. Menceritakan kepentingan pribadi atau silsilah keluarga. Silsilah keluarga, sejarah ya. Ya baik. Sejarah mengenal konsep waktu, silsilah dan peristiwa masa lalu yang relevan dengan kehidupan anak. Konsep kuncinya waktu, masa lalu, sekarang, masa depan, perubahan, kronologi dan peninggalan sejarah. Masuk dalam contoh pembelajaran. Contohnya seperti menceritakan pengalaman pribadi atau silsilah keluarga, mengenal pahlawan nasional serta peristiwa sejarah lokal sederhana. Pilar yang ketiga itu menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi manusia dan masyarakat. Membangun kesadaran siswa sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dalam kebersamaan. Konsep kuncinya yaitu interaksi sosial, peran sosial, norma atau aturan, serta keragaman budaya, suku, agama, dan tradisi. Sekarang coba Azizah sebutkan contoh sosiologi dan antropologi dalam pelajaran. Salah satu contoh antropologi yang dapat dimasukkan pelajaran adalah bekerja sama dan kelas. Bekerja sama dan kelas. Baik, coba kita lihat contoh dalam pelajaran. Contohnya seperti cara bekerja sama di kelas, sikap toleransi antar teman, dan mengenal pakaian atau rumah adat dari. Selanjutnya, pilar yang kelima konsep dasar IPS ada ekonomi. Ekonomi itu bisa kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan apa? Pak, mengenal fungsi uang, Pak. Mengenal Fungsi uang. Ya. Mengenal dasar-dasar dalam ekonomi, mengenalkan dasar-dasar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara rasional. Konsep kunci kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, barang dan jasa, uang, kegiatan ekonomi, konsumsi, serta sikap hemat. Contoh dalam pelajaran sama juga seperti sosiologi, ekonomi juga bisa kita masukkan contoh seperti dalam pelajaran. Contohnya membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Mengenal fungsi uang serta peran jenis-jenis pekerjaan di masyarakat. Pilar yang terakhir ini tata negara atau kewarganegaraan, disebut dengan sikap sivik. Ini membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bijak, dan taat aturan. Ya, coba Riko sebutkan contoh kewarganegaraan
di dalam pembelajaran? Mematuhi aturan sekolah, Pak. Mematuhi aturan sekolah. Coba kita lihat. Contoh dalam pelajaran yaitu mematuhi aturan sekolah, melaksanakan piket kelas, kewajiban dan menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Itu biasanya di dalam mata pelajaran PPKN ya. Dia ada diskusi, mematuhi aturan sekolah, dan melaksanakan piket di kelas ya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPSSD. Tujuannya adalah tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah dasar adalah untuk membekali peserta didik dengan pemahaman dasar mengenai kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan menanamkan nilai moral, kebangsaan dan kemanusiaan, atau bisa melatih kemampuan memecahkan masalah sosial atau membentuk sikap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, atau mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada karakteristik dan prinsip pembelajaran. Karakteristik ada dibagi dua, ada karakteristik, ada prinsip. Karakteristik bersifat terpadu, berorientasi pada kehidupan nyata, pusat pada peserta didik. Itu karakter di sekolah dasar. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial. Prinsip pembelajaran ada kontekstual, aktif dan partisipatif, bermakna, berbasis pengalaman belajar. Baik, tadi kita sudah menjelaskan karakteristik dan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada kontekstual, aktif dan partisipatif, bermakna, berbasis pengalaman belajar. Selanjutnya implementasi pembelajaran IPSSD. Peran guru ada 4 poinnya. Peran guru itu ada fasilitator, motivator, mediator, dan evaluator. Fasilitator apa? Ya, karena adalah seseorang yang bertugas mempermudah jalannya proses suatu kelompok. ya, peran guru mempermudah bagi siswa di kelas. Makanya peran guru itu ada fasilitator, mempermudah anak-anak supaya proses belajar mengajar itu baik. Ya. Selanjutnya motivator. Apa itu motivator? Ya. Motivator adalah orang yang memberi dorongan, semangat, dan inspirasi agar orang lain berusaha lebih baik, mencapai tujuan atau bangkit dari keterpurukan. Ya, baik. Peran guru sebagai motivator di kelas, mengajak anak-anak untuk belajar. Itu tugas guru supaya siswa Termotivasi. Ya, termotivasi dengan pelajaran yang kita sampaikan. Dia suka ke guru yang mengajar di kelas. Itulah tugas kita sebagai guru, motivator. Ya. Selanjutnya mediator. Ya. Mediator adalah pihak ketiga yang netral yang bertugas membantu orang atau kelompok yang sedang berkonflik untuk berunding dan menjadi jalan tengah. Ya, benar. Mediator itu kita jadi seorang guru harus jadi penengah. Di kala anak-anak diskusi, kita bisa membedakan, tidak membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi sama. Kalau sudah di kelas itu semua sama. Tidak kita sebagai guru itu membeda-bedakan. Ya. Selanjutnya evaluator.
Apa itu evaluator? Saya Pak. Ya, Evaluator adalah orang atau pihak yang melakukan tugas penilaian, pengumpulan data, dan pemeriksaan kualitas terhadap suatu program, kinerja, atau kegiatan. ya. Jadi tugas guru bukan tugas mengajar aja. Ya. Tugas guru juga harus evaluasi yang memberikan nilai. Jadi tugas guru itu banyak. Jadi bukan hanya tugas di kelas, di luar kelas pun itu masih juga tugas guru. Ya. Selanjutnya contoh implementasi itu praktek di kelas. Itu kita sebagai guru bisa membuat diskusi kelompok kalau untuk pembelajaran PS dengan diskusi kelompok. Selanjutnya bisa dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Selanjutnya observasi ke lingkungan di sekitar. Kayak tadi kan lingkungan sekitar sekolah atau anak-anak observasi sendiri dengan lingkungan rumah sendiri. Ya, selanjutnya ada studi kasus masalah sosial. Yang terakhir dengan pemanfaatan media digital dan peta. Media digital kita bisa ya seperti saya ini media digital. PowerPoint mengajar, walaupun kita jelaskan yang tadi tentang pahlawan ya, yang tadi kan masuk ke sejarah ya. Kita tampilkan video pahlawan ya seperti ini, tampilkan di PowerPoint, mengajar anak-anak dengan memakai media digital atau peta. Kalau peta kan sekarang ada di sekolah, kita itu ada di sekolah kan. Baik. Selanjutnya kesimpulan akhir dari pembelajaran konsentrasi IPS SD yaitu IPS merupakan integrasi berbagai ilmu sosial yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS SD harus kontekstual, aktif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga siswa mampu menerapkan konsep IPS dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini kita akan pertemuan kedua. Selanjutnya pertemuan ketiga kita sama-sama tugas saya kasih nanti, coba kalian buat rancangan atau modul tentang pelajaran IPS. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang modul yang kalian buat. Ya, terima kasih. Hari ini kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi